Selamat siang para hadirin dan sejawat yang saya hormati. Nama saya Yudil. Sebelumnya saya berterima kasih atas kesempatan yang telah diberikan dari Simposium Jacin. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah topik mengenai CRISPR gene editing pada CAR T-cell untuk infeksi imunoterapi. Saat ini saya berstatus sebagai asisten profesor di Kyoto University di Jepang. Namun untuk topik kali ini adalah proyek saya saat di Amerika Serikat, tepatnya di Ragon Institute, Harvard Medical School, dan juga di Immunology Frontier Research Center atau IFREC di Osaka University di Jepang. Ini adalah topik dan 4 subtopik yang akan saya bawakan. CAR T-cell atau Chimeric Antigen Receptor T-cells itu adalah limfosite dengan engineered synthetic receptor di permukaannya yang sudah kita desain sedemikian rupa sehingga dia bisa mengenali dan mengeliminasi sel yang mengekspresikan antigen tersebut. Jadi dia bisa mengarahkan sel T misalnya pada konteks sel kanker ya dengan ekspresi antigen spesifik tersebut. Jadi kita yang sudah kita desain ini karena dia bisa mengenali dan menempel pada sel kanker tersebut dan limfosit akan menjalankan fungsi sitotoksiknya ya untuk membunuh sel tersebut. Nah, kalau kita melihat struktur dari CAR itu sendiri ya, secara potong lintang, kita bisa mengenali ada beberapa bagian dari ekstraseluler sampai intrasel ya. Pertama, yang terluar itu adalah antigen binding domain. Dia adalah single chain variable fragment ya, kita sebutnya atau SCFV. Yang mana dia adalah antibody monoklonal dengan variable heavy dan light chain-nya ya, dihubungkan dengan linker ya, jadi menjadi single chain. Jadi SCFV inilah yang akan berikatan dengan antigen natif pada sel target, misalkan CD19 pada sel B. Nah, artinya apa? Dia tidak perlu antigen presentation melalui MHC processing ya, seperti pada konvensional T-cell activation ya, pada TCR ini ya, dengan MHC dengan peptide yang dibawa oleh MHC. Keuntungannya jadi dia efektif pada proses MHC down regulation ya yang biasa ditemukan pada tumor ataupun infeksi kronik. Jadi dia juga mengurangi alloreaktivitas dan risiko graft versus host disease. Namun juga dia bisa lebih luas ya broader targetingnya karena dia tidak bergantung pada HLA ya. Ini juga hubungannya dengan allogeneic CARs yang nanti akan kita bahas. Nah, ini untuk historical timeline-nya ya. Ini berawal dari penemuan TIL ya, atau Tumor Infiltrating Lymphocytes untuk sel kanker metastatik ya saat itu di paper di Science tahun 88. Dan kemudian tahun 93 akhirnya dibuatlah chimeric antigen receptor yang bisa diintroduksi ke dalam sel T, ini generasi pertama ya. Kemudian muncul generasi kedua, generasi sampai tahun 2000-an pertama kali untuk melanoma metastatik. Kemudian CD19 CAR T-cell juga pertama kali tahun 2010 ya berhasil dan juga muncul generasi ketiga, keempat FDA approval pada 2017 dan sekarang semakin berkembang ya penggunaannya daripada autoimun dan juga bisa ke infeksi HIV nanti akan kita lihat sama-sama dan juga sekarang fokus literatur dan studi juga ke arah solid tumor ya. Jadi dari sejarahnya kita bisa klasifikasikan ada 5 generasi CAR-T ya. Untuk yang pertama ini adalah hanya CD3 zeta ya. Jadi ini bahkan lebih minim daripada T-cell reseptor pada yang alamiah secara konvensional karena dia ada co-stimulatory CD28 CD80. Nah, ini akan ditambahkan di generasi kedua ya. Jadi di sini ada satu domain intraselular CD28 atau 4-1BB. CD28 tentunya meningkatkan aktivasi sel T ya saat berikatan dengan CD80. Sedangkan 4-1BB ini meningkatkan longevity-nya. Jadi persistensi dari survival dari CAR-T ini saat di in vivo ya. Generasi ketiga bisa bertambah domainnya dirangkai ya seperti ini menjadi 2 domain. Dan untuk generasi kedua inilah yang sudah di-approve FDA ya. Sedangkan yang ketiga seterusnya ini masih dalam uji klinis ya. Untuk generasi keempat dia bisa ada NFAT domain ya, nuclear factor activated T cells.
bisa mengindus cytokine production dari CAR-T-nya IL-12 ya, misalkan atau IL-13 di MCSF ini dinamakan TRAC ya, atau T cell redirected for universal cytokine killing. Untuk generasi kelima dia menggunakan cytokine receptor domain ya, misalkan ini IL-2R beta. Fungsinya apa? Dia akan mengaktifasi JAK-STAT pathway secara signifikan ya pada CAR T-cellnya ini sendiri. Jadi respon signaling cascade untuk T-cellnya dia lebih komplit ya. Dan ini uji klinisnya di Jepang nih oleh Takara Bio. Nah, ini adalah CAR T-cell terapi yang sudah di-approve oleh FDA ya. Itu ada dua, untuk SCV-nya ada dua jenis, ada anti CD19 dan anti BCMA ya. Anti CD19 ini untuk B-cell leukemia, dan untuk yang anti BCMA ini untuk multiple myeloma yang relapse atau refractory ya. Dan ini kalau kita lihat list price dari setiap produsennya ini di angka ratusan ribu US dollar ya untuk autologous CAR-T. Jadi bisa dibayangkan, dan kalau di insurance di US sendiri ya dengan Medicaid itu mungkin out of pocketnya sekitar 10-20 ribu US dollar ya. Untuk allogeneic dia bisa menurunkan cost. Nanti kita akan bahas mengenai allogeneic. Ini adalah daftar CAR T-cell terapi yang sedang dalam uji klinis ya. Ini untuk multiple myeloma saja itu ada sebanyak ini. Dan ini data dari tahun 2020, ada ratusan ya uji klinis yang sedang berjalan, sebagian besar di Cina dan Amerika Serikat. Dan memang keseluruhan itu untuk keganasan hematologis ya, terutama multiple myeloma, kemudian tapi ada juga AML ya, dan juga B-cell leukemia. Namun sekarang juga fokus literatur ada banyak juga ke arah solid tumor ya. Solid tumor, dan seperti kita lihat dari generasi keempat dan kelima itu dikembangkan untuk ke arah solid tumor juga. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai cara membuatnya ya, CAR T-cell yang biasa saya lakukan. Ini untuk autologous, jadi dari donor yang sama diinfus kembali. Pertama dari apheresis, kemudian seleksi T-cell, kita modifikasi ex vivo di lab, kita ekspansi, kemudian bisa di cryopreserve ya, sebelum di reinfuse kembali. Di Amerika Serikat ya, di Boston, ini saya di rumah sakit Massachusetts General Hospital. Ini sudah terestablish ya, prosedurnya kita biasa dapat leukopak donor untuk PBMC. Dan di sini bisa kita kultur secara ex vivo, kemudian kita aktivasi dengan anti CD3 CD28 bits ya, seperti ini ya. Dan juga IL-2 untuk sitokinnya di mediumnya ya, dan dia akan terekspansi kulturnya bisa sampai 10.000 kali ya jumlahnya. Dan yang kedua, activated T-cell ini dia lebih mudah untuk ditransduksi ya, lebih mudah untuk kita infeksi dengan viral vector. Ini adalah struktur plasmidnya atau transgennya yang kita masukkannya. Ini urutan dari luar ke dalam ya. Jadi ini ada VL, ini VH-nya untuk scFv. Kemudian di sini ada gene untuk seleksi ya. Ini contohnya adalah NGFR yang biasa kami pakai dulu. Kemudian di sini misalkan ada domain CD28 untuk co-stimulatory dan TCR-Z untuk ya ininya ya paling dalam. Nah, ini kita package ke dalam lentiviral vector. Kita transduksi ke dalam sel T dan jadilah sel T yang ini ya mengekspresikan protein CAR itu begitu ya. Dan ini urutannya sama seperti transgene construct yang kita masukkan. Nah, untuk protein seleksi itu sendiri ini nanti akan kita seleksi, tapi ini untuk efisiensi transduksinya cukup tinggi ya. Secara konsisten kita bisa dapat 70-80% seperti ini, kita cek dari flow cytometry. Namun kegunaan gen seleksi ini adalah bisa kita kita tambahkan antibody yang terkonjugasi dengan magnetic microbeads ya, kemudian kita tarik dengan magnetic selection. Ini tujuannya adalah untuk enrichment. Jadi hasil enrich CAR T-cell di sini ini bisa purity-nya juga lebih baik, karena di sini dia masih tercampur dengan yang untransduced atau sel-sel lainnya. Di sini dia lebih murni ya. Nah, inilah yang bisa kita simpan cryopreserved ataupun bisa kita infusion ya. Kalau saya dalam konteks riset,
Jadi eh, untuk proses viral vector ini sebenarnya cukup mudah ya. Beberapa hari bisa kita kerjakan ya. Mungkin dalam waktu 1 minggu kita sudah bisa mendapat purity yang baik ya untuk dari ekspansi, transduksi, dan bisa selesai dalam 8 hari 9 hari lah. Namun untuk penggunaan klinis pada manusia tentunya prosesnya harus sangat quality controlnya harus sangat ketat ya. Jadi memang untuk proses transduksi viral vector inilah yang memakan cost-nya paling tinggi begitu. Nah, berikutnya kita bahas mengenai CRISPR-Cas. CRISPR-Cas itu sendiri adalah sistem imun dari prokariot ya, dari bakteri misalkan Streptococcus pyogenes, melindungi dirinya dari virus, yaitu misalkan bakteriofaga ya. Untuk foreign DNA yang masuk dari faga ini, dia akan dikenali oleh CRISPR yang ada RNA ya, kemudian berkaitan dengan Cas. Cas ini adalah nukleus, jadi memotong DNA. Nah, dia akan mencerna ya, memotong si DNA asing ini. Gitu. Jadi untuk melindungi bakteri ini dari infeksi berikutnya dari faga tersebut. Inilah yang dimodifikasi oleh 3 ilmuwan ini ya pada tahun 2012 untuk membuat CRISPR sintetik seperti ini. Nah, jadi pada intinya ya kita cukup mendesain ini 20 bahasa ini ya, 20 sequence ini untuk bisa membuat CRISPR-Cas ini menargetkan eh, gen atau locus apapun yang mau kita target. Ini adalah proses bagaimana CRISPR-Cas memotong DNA ya, sangat cepat dan efisien dan spesifik juga ya. Dan inilah yang mendapatkan Nobel Prize in Chemistry pada tahun 2020. Dan untuk penggunaannya pada bioengineering ya, itu sangat luas sekali ya. Bisa untuk tadi karena dia spesifik, bisa menargetkan DNA apapun, tapi kalau kita tempelkan efektor domain ya pada case-nya itu sendiri, fungsi guntingnya malah kita hilangkan. Bisa kita masukkan transcriptional effector, modifier, fluorescent protein dan sebagainya. Ini juga sangat versatile ya untuk CRISPR-Cas ini bisa kita gunakan. Termasuk untuk CAR T-cell yang sekarang mungkin kita bahas penggunaannya bagaimana untuk mengenhance CAR T-cell. Sebelumnya kita coba lihat kembali mengenai allogeneic CAR T-cells ya, yang mana dia beda dari autologous karena dia dari donor sehat, kita ambil modifikasi dan bisa untuk orang banyak. Jadi dia manufacturing time-nya bisa cepat ya, immediate availability karena disimpan per batch, dan cost-nya juga bisa lebih murah. Saya lihat itu katanya bisa 1/5 ya dari harga autologous. Memang masih mahal, tapi lumayan ya. Nah, namun untuk risiko graft versus host disease, immune rejection itu dia ada lagi ya, yang autologous tidak ada. Namun keuntungannya adalah T-cell health-nya dia lebih baik, kondisinya lebih terjamin ya dibandingkan untuk pada autologous tentunya kondisi T-cell sudah terpengaruh ya oleh kondisi tumor atau mungkin infeksi kronik. Nah, sedangkan untuk kontaminasi tumor juga sama ya pada pada autologous tentunya bisa leukemic cell masuk kontaminasi tapi tidak pada allogeneic. Ini untuk perbedaan antara graft versus host disease ya atau GVHD dengan immune rejection atau disebut juga HVG ya, host versus graft. Pada GVHD, alloreactivity against host cells, healthy host cell dia akan mati. Karena itu tadi ya off tumor on target untuk ininya antigennya tapi bukan di sel tumor. Sedangkan pada HVG reaktivitasnya terhadap CAR T-cell-nya itu sendiri. Jadi CAR T-cell-nya yang mati sehingga longevity-nya tidak baik. Nah, itulah yang kita coba gene editing di situ ya dengan CRISPR. Kalau pada GVHD berarti kita coba knockout gen TCR-nya ya. Untuk HVG berarti kita knockout dari HLA-nya ya, HLA kelas 1, kelas 2 ya, atau MHC-nya pada CAR T-cell. Atau strategi lain bisa juga dengan populasi non alpha beta ya, misalkan gamma delta T cell atau VST natural killer T cell. Dan untuk HVG bisa dengan host lymphodepletion chemotherapy ya secara bersamaan. Nah, ini adalah strategi dengan menggunakan gene editing ya. Modalitas ada banyak sebenarnya, tapi di sini
jelas bahwa CRISPR lah yang paling efisien dan paling efektif, paling visible dari segi cost juga ya, karena zinc finger nuclease, talen, megatalin dia adalah protein dan cukup costnya tinggi ya dan lama. Dan untuk yang lainnya tidak seefektif CRISPR dalam memotong DNA. Jadi dia bisa untuk meningkatkan efikasi sikarnya, bisa knockout ini ya PD-1, LEG-3, ataupun juga bisa mencegah GVHD ya tadi dengan TCR, atau HVG ya dengan MHC-nya kita target, atau beta 2M, ataupun CD52 atau HLA. Jadi untuk allogeneic itu kita bisa target TCR ya atau TRAC ya, nama gennya juga ada, yang bisa TRBC juga ada ya untuk knockout. Nah ini menghilangkan endogenous TCR untuk mencegah graft versus host disease. Untuk mengurangi HVG tadi MHC atau beta 2M ya, atau CD52 HLA. Untuk mencegah fratricide atau self killing pada sel T, itu artinya sel T-nya bisa menyerang satu sama lain ya, terutama pada keganasan sel T. Nah ini kita knockout CD5 atau CD7. Checkpoint inhibitor ini untuk pencegah immune evasion ya. Jadi inhibitor reseptornya yang kita knockout ya dari PD-1 ya yang ditemukan Tasuku Honjo ya, CTLA-4 atau LEG-3, TIM-3, TIGIT ya. Jadi dia meningkatkan longevity ya, persistence CAR T-cell ini terutama untuk di TMI yang imunosupresif tadi kita sudah bahas. Dan yang terakhir bisa juga dengan sinyal dan modulasi metabolisme ya, untuk GM-CSF atau dengan meningkatkan T-cell aktivasinya ya. Ini adalah clinical trial yang sedang berjalan untuk CRISPR edited CAR T ini sendiri, dengan strategi yang beragam ya, dari PD-1 atau TRAC tadi untuk allogeneic, TRBC juga ada, dan CD52 dan CD7. Nah ini terakhir kita lihat pada infeksi ya, terutama pada infeksi HIV. Nah inilah yang kita coba gunakan untuk CD4 base CAR T-cell ya. CD4 base CAR itu apa? Maksudnya dia di bagian terluar bukan scFv atau monoclonal antibody, tapi adalah CD4. Jadi intinya sama seperti sel sel T helper pada umumnya ya dengan CD4, tapi di sini dia bisa berikatan langsung dengan protein envelope pada HIV ya, GP120, dia bisa berikatan langsung tanpa presentasi MHC. Dan juga bukan hanya T helper, tapi juga cytotoxic T cell ya, CD8 positif juga mengekspresikan CD4. Jadi CD8 ini bisa langsung saja berikatan dengan HIV envelope di permukaan sel yang terinfeksi. Nah, dengan begitu akan lebih efektif untuk eliminasi sel-sel yang sudah terinfeksi HIV di sini ya, sitolysisnya. Masalahnya adalah CAR T-cell itu sendiri dia akan menjadi rentan terhadap infeksi HIV karena dia punya CD4 di sini. Jadi kalau CD4 ada berikatan, tentunya akan menularlah HIV ini ke CAR T-cell, dan CAR T-cell tentu akan mati juga. Nah, bagaimana cara kita melindunginya? Berarti CCR5-nya itu kita knockout. Jadi di sini saya membuat beberapa konstruk CRISPR ya untuk knockout CCR5. Saya juga knockout beta 2 mikroglobulin. Sekali lagi tadi untuk membuat allogeneic CAR T-cell ya. Dan CD45 ini untuk kontrol. Jadi pertama kita cek dulu protein ekspresinya ya setelah knockout ini dengan flow cytometry, dan itu sangat, tadi saya sudah perlihatkan ya, sangat efektif dan sangat spesifik juga untuk delesi gennya ini untuk CCR5. Dan kalau kita masukkan CRISPR multiple construct ya, dia lebih efektif lagi ya, seperti terapi kombinasi CRISPR lah kita bisa bilang. Kita cek juga bagaimana mutasi gen yang terjadi ya dengan NGS, dan di sini jelas ya dari beta 2M-nya kita bisa lihat persis di tempat CRISPR harusnya memotong gen, terjadilah mutasi yang bermacam-macam ya. Dan juga sama halnya dengan CCR5 di sini. Nah ini jadi sekali lagi kita transduksi ya konstruk CAR T itu bersamaan dengan CRISPR-nya. Ini adalah plasmid CRISPR itu ke dalam human primary CD4 T cell ya, jadi ex vivo. Efisiensinya bagus ya, 80%. Berikut kita dari flow cytometry. Nah ini yang kita gunakan untuk studi pada mencit.
Jadi pada mencit di sini kita transfusi untuk kartinya. Awalnya kita myeloablasi dulu ya, kita iradiasi sumsum tulang. Untuk mencitnya ada 100 mencit, kemudian kita masukkan eh, infusion dari kartiselnya itu sendiri ya selama 6 bulan, dan pada bulan ke-6 kita challenge dengan HIV. Nah, saat kami masukkan kartinya itu kita masukkan dalam koktail. Jadi bisa ada 100% karti, ada 75, 50, atau semuanya ini ya. Ini mock ya, tidak dieditnya, jadi karti wild type. Dan kita gunakan 100 mencit, kita bagi ke 5 grup. Kemudian kita lihat efeknya pada infeksi HIV setelah 9 minggu. Nah, jadi hasilnya kalau kita lihat pada grafik Kaplan-Meier ini, untuk yang 100% knockout, ternyata memang sangat baik ya proteksinya. Dari 20 mencit hanya satu yang terinfeksi. Sedangkan pada ini juga grup CAR-T ya, tapi tidak diedit dengan CRISPR, itu semuanya terinfeksi. Jadi sangat drastis. Dan gradasinya kita juga bisa lihat ya berdasarkan koktail presentasi yang tadi saya jelaskan. Jadi di sini walaupun ada partial protection untuk armored CAR-T ya, kita sebutkannya ya, ternyata dia bisa melindungi baik saat inokulasi HIV dan saat sel-sel yang terinfeksi itu berproliferasi. Jadi di sini seperti semacam vaksinasi untuk setiap sel T ini ya, melindungi terhadap HIV. Dan karena dia CAR T cell, dia akan menjalankan fungsi sitolisisnya pada sel-sel host, sel T di host yang terinfeksi HIV. Ya, jadi untuk CAR T-cell memang sekarang lebih umum untuk keganasan hematologik ya, yang sudah di-approve, dan juga tadi sudah kita bahas mengenai keterbatasannya. Namun dengan gene editing, terutama CRISPR-Cas, itu kita bisa mengenhance dari fungsinya juga ya, longevity. Kita membuat allogeneic off the shelf CAR T-cell biar lebih scalable ya. Dan untuk konteks infeksi HIV tadi dengan armored CAR T-cell ya, kita bisa membuat dia kebal terhadap HIV, bisa mempromote HIV cure. Jadi selain keganasan untuk penyakit infeksi dan kondisi autoimun juga ya, seperti SLE juga mulai muncul untuk uji klinisnya. Jadi dengan immunoengineering ini dan gene editing CRISPR-Cas bisa membuat personalized cellular immunotherapy. Ya, acknowledgement saya untuk Prof. Kameoka dari Kobe University, kemudian Prof. Todd Allen dari Reagan Institute, Prof. Shizuo Akira dari Osaka University, tapi juga tentunya guru dan panutan hidup saya dari FKW RSM, Prof. Samsu, Prof. Pratiwi, dan Prof. Evi. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih.